Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pembahasan kali ini kita akan mencoba input portal dua dimensi arah X gitu ya. Mana arah X itu kalau teman-teman lihat di Excel, itu kita definisikan sebagai warna biru ini gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga sama seperti portal Y, semua portal selain portal yang kita analisis itu dihapus gitu. Nah, maka dari itu kita perlu delete portal yang tidak perlu gitu ya. Caranya itu kita posisikan dia menyamping seperti ini, pastikan XY nya ini di depan ya, tapi sebenarnya pastikan XY ini di depan gitu, yang ada grid nih, point centernya nih yang ada warna biru ini ya. Nah, kemudian kita posisikan dia lurus seperti ini, agar apa? Agar kita enak menghapusnya. Nah, setelah kita pilih, kita delete. Nah, kalau nggak bisa di delete, kemungkinan besar unlock modelnya belum dibuka, dia masih bentuk lock model. Nah, nanti kita buka ya gemboknya nih jadi seperti itu, sehingga dia bisa di delete. Nah, oke, setelah terpilih dia akan membentuk portal seperti ini. Nah, portal ini nanti kita akan input bebannya. Lanjut di bagian dua dimensi ini, nah, kita klik dulu kiri dan klik kanan untuk mengetahui posisi Y nya ini di sebelah mana gitu. Posisinya itu Y nya itu 11,8 ya. Nah, kita ke ini, pastiin warna biru dulu, view, set dua dimensi view, dan kita input yang Y nya ini. Nah, berarti kita pilih exit plan di sebesar 11,8 ya. Nah, kita dapat dua dimensi ya. Nah, setelah itu kita select semua, setelah itu kita delete ya bebannya itu, distribute. Oke, kita delete existing loads, apply date-nya, setelah itu preview select. Artinya apa? Artinya semua yang kita pilih sebelumnya kita pilih kembali, kita pilih live, kita delete juga, delete existing loads, kemudian preview select SIDL, kita delete existing load. Satu oke. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita jangan lupa di save ya, di save as. Oke, jangan di save tapi di save as dengan judulnya itu tugas besar kalian dan portalnya X, ditambah seperti ini aja. Nah, sehingga kita ada tiga file SAP ya, SAP 3 dimensi, portal Y dan portal X. Nah, setelah selesai portal sekarang ini, oke, ini kita definisikan kemarin tuh di berat portal analisis ya. Oke, ini ya berat portal analisis. Nah, berat portal analisis ini tanpa melibatkan beban SIDL-nya. Nah, ini itu visualnya seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kita perlu bikin template baru lagi untuk beban yang telah kita libatkan dengan berat dari SIDL-nya gitu ya. Nah, ini kita copy, kita paste di sini sehingga dia jadi dua template ya. Nah, kita cek dulu, kita fokus ke beban merata. Nah, sebelum itu kita perlu ubah beberapa link ya. Misal di sini LBAP induk kita ubah dulu VLOOKUP, buka kurung referensinya ini, kemudian titik koma atau koma ya, menyesuaikan dengan di Excel teman-teman sekalian. Nah, setelah itu kita di tabel array ini kita masukin referensi tabelnya di bagian estimasi dimensi. Nah, kita pilih semua ini, kemudian jangan lupa dikunci ya. Nah, kemudian titik koma, kolom number indeksnya itu 2. Kenapa? Karena
L balok itu ada di kolom kedua dari tabel tadi. Nah, kemudian jika dia salah atau opsinya tidak ada, kita tulis dia sebagai false. Kita enter. Ini kita copy ke samping. Nah, nanti yang atas-atasnya juga nggak apa-apa ya, kita ubah biar lebih presisi gitu. Oke, setelah selesai di sini itu, ini kita juga sesuaikan ya, ini copy paste di sini. Oke, setelah selesai, yang perlu teman-teman perhatikan itu pastikan semuanya ngelink ke kiri ya. Agar apa? Agar pada saat kita merubah satu sisi aja semuanya ikut berubah. Begitupun dengan nomor ini. Ini kita linkkan ke sini, ini kita linkkan ke sini. Jadi pada saat kita ubah sisi kiri, semua sisi tengah dan sisi kanannya itu ikut berubah juga gitu ya. Jadi mempermudah pekerjaan sebenarnya. Oke, setelah selesai, kita cek dulu di tributary area portal X. Nah, kita cek di sini, kita mendefinisikan beban beratnya itu sebanyak berapa gitu. Kita cek sini 1, 2, 3, ada 3 ya. Nah, maka dari itu ini perlu kita insert. Kita copy ini, oke, di copy ya, CTRL-C saja. Nah, setelah itu di baris ini kita insert saja. Bentar, ini kopinya dari 38 ya, dari judul ini sampai bawah. CTRL-C, kita paste di sini, insert copied cell. Nah, agar apa? Agar dia ada spesies atas bawahnya gitu. Ini 3, ini 4, ini 5. Setelah beban beratnya ada 3, kita sesuaikan lagi. Bentar ya. Kita sesuaikan lagi, itu balok berapa aja, B2, B2, dan B3. Berpota analisisnya itu, ini B2, di sini B2, nih sini B3. Oke, setelah selesai kita input ide ini ya, dengan kumulatif dari semua beban berat tersebut. Nah, ini plus yang lantai 1 kita input dia dengan lantai 1. Nah, itu pun lantai 2 ya, 2 sampai 4 nih. Kita input dia lantai 2 sampai 4 juga. Nih. Nah, lanjut ke lantai atap. Ini plus, nih, satu enter. Nah, lakukan hal yang sama, nanti jumlahnya kita langsung saja ya. Untuk balok B2 kantor ya, kita perlu dana fungsi ruangan dulu. Oke, ini ya. Paste di sini. Oke. Untuk balok B2 kantor itu posisinya di sebelah sini. Beban merata 2 kantor ya. Nah, di sini kita cek ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, berarti kita jumlahnya itu ada 4 ya nanti di kotak analisis X ya. Nah, lanjut ke poin 2. Poin 2 kita linkkan aja nih yang ruang arsip ya. Ini plus ini enter. Kemudian ini sama dengan ini plus ini. Kemudian ini sama dengan ini plus ini. Nah, kita cek ya, sepertinya ini harusnya berbeda ya. Kita cek dulu. Kantor dan arsip harusnya dia memiliki beban yang berbeda. Berat sama ya, berbeda itu KL. Oke, ternyata udah benar. Oke, lanjut, jumlahnya ada berapa? Jadi kan pertanyaannya, nah, kita cek ruang arsip sini ada berapa? Ada 1, ada 2. Pada itu kita inputnya 2 ya, jumlahnya ini.
enter. Lanjut ke balok 3, buat merata yang terakhir. Nah, di sini itu kita input dulu. Lantai 1 kita jumlahkan dia dengan lantai 1 juga. Oke, ini kita zoom kecil dikit ya. Lantai 2 kita linkkan dia ke lantai 2 juga. Oke, lanjut lantai 3 atau lantai atap ya. Kita linkkan dia ke lantai atap juga. Enter. Nah, selesai kita hitung jumlahnya ada berapa. Untuk balok B3 yang di samping tangga itu ada 2, 1, 2. Nah, kita input dia sebagai 2 gitu. Oke, lanjut. Kita input beban titik ya. Dan nanti template-nya kita sesuaikan kembali. Untuk beban titik, di sini ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Jadi kita perlu insert dia sebanyak 8. Nah, kita insert satu dulu aja. Ini ya. Ini kita copy, paste di sini. Insert copy cells. Nomor 4. L baloknya kita hapus. Kemudian judulnya ini jadi PD. Karena dia beban titik, notasinya itu adalah huruf P. Nah, tentu dia akan referensi ya. Karena L baloknya tadi kita hapus. Nah, yang referensi ini kita delete juga. Enggak. Nah, rumusnya ini kita copy. Oke, setelah selesai, kita insert dia sebanyak 8 ya. Satu template ini kita bikin dia jadi 8. Nah, caranya itu ini kita copy, paste di sini, insert copy cell, insert copy cell. Bisa ya, kita copy lagi. Oke, nggak bisa ya, kita copy lagi. Oke, ini udah 4 ya, kita copy lagi agar dia menjadi 8. Insert copy cell. Nah, udah 8 ya. Kita ubah nomornya dulu. Poinnya nih 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini 10, 11, ini 12 ya, ini 13. Oke, sudah selesai. Kita lanjut mengubah baloknya dulu ya. Ubah judulnya dulu. Oke, di sini judulnya itu B1. Nah, dari atas B1, B1, BA1. Ini B1, B1, BA1. Nah, itu B1, B4, B4. Ini B1, B4, B4. Ini value dibiarkan dulu ya, karena kita belum input. Oke, lanjut dua terakhir. BA2, B4. Oke. BA2, B4. Teman-teman sekalian jangan terpaku dengan template ya. Kita bisa membuat template sendiri karena kita berusaha mempelajari gitu apa yang sedang kita hitung. Oke, setelah itu di sini PD. Nah, untuk PD balok 1 di lantai 1 khususnya ya. Kita linkkan saja ke sini. Jadi di poin nomor 4 tuh yang ini ya. Kita linkkan ke sini. Untuk yang lantai 2, kita linkkan juga ke lantai 2. Untuk yang lantai atap, kita linkkan ke lantai atap. Nah, pertanyaannya jumlahnya berapa gitu kan. Oke. Kita cek yang sama persis dengan kondisi seperti ini. Itu satu trapesium dan sisi satunya itu kosong. Itu seperti ini ya. Maka dari itu ini kita inputnya sebagai dua tempat. Jadi kita nanti jumlahnya itu ada 2 ya. Nah, lanjut ke poin nomor 5. Oke, ini kita zoom
kecil dulu ya, zoom in dulu. Oke, lanjut ke balok B12. Ini PD-nya kita masukin yang udah kita total di sini ya. Nah, begitupun dengan ini, begitupun dengan ini. Oke, kita lanjut untuk mencari jumlahnya berapa gitu. Oke, untuk balok B1 dengan posisi dia ada di tangga dan ada di ruang arsip, itu ada dua kondisi ya, kondisi kiri dan kondisi yang kanan sebelah ini. Maka dari itu kita inputnya 2 juga. Poin nomor 5 itu 2. Oke, lanjut ke poin nomor 6. Oke, kita input dia di total ini. Oke, ini enter, kemudian ini sama dengan ini, enter, kemudian terakhir ini sama dengan ini, enter. Nah, kemudian kita cek untuk kondisi ini dia ada berapa posisi ya. Dia ada 2 posisi karena dia diapit oleh ruang arsip gitu. Oke, jadi dia masih ruang arsip, berarti 1 2, ada 2 juga. Oke, lanjut poin nomor 7. Nah, kita input dulu semua beban titiknya. Nah, kemudian kita definisikan dia ada berapa untuk posisi ini ya. Nah, kebetulan dia juga ada 2 juga karena diapit oleh ruang arsip dan ruang kantor dengan kondisi yang sama, itu ada di sebelah kanannya juga. Nah, berarti dia ada 2. Nah, lanjut poin nomor 9. Ya masih belum merata ya. Nah, poin nomor 9 ini beban titik. Ya, ini salah judul. Ini harusnya beban titik ya. Ini juga beban titik. Oke, udah sesuai. Kita fokus ke sini dulu. Ini kita geser lagi. Oke, kita lanjut input di poin nomor 9 ya tadi. Ini sama dengan ini, enter. Dan ini sama dengan yang ini, enter. Ini sama dengan yang ini, enter. Oke, bentar ya. Ini ada kesalahan. Oke, ini salah input ya. Ini kita copy aja, paste di sini dan paste di sini. Ini juga kita copy, paste di sini dan paste di sini. Karena landasan sama membernya sama ya, kebetulan. Kecuali live ya. Tidak jomplang seperti tadi. Nah, kita hitung dia ada berapa kondisi seperti ini di atas lift dan satunya void ini, atau kosongan ya. Dia ada 2 kondisi, kondisi kiri dan kondisi kanan. Nah, kita input dia 2 juga. Nah, lanjut ke poin 10 ya. Oke, poin 10 belum kita input. 10 itu sama dengan BA2. 10 itu B4 ya. Bentar. Oke, ini tadi bentar aja. Oke, kita lanjut ya. Tadi di area ini itu ketuker ya. Ini harusnya di poin nomor 8. Maka dari itu ini kita copy aja rumus ini. Kita paste di sini. Oke, ini kita paste ya. Begitu pun dengan ini, kita copy, paste di sini.
dan yang ini juga. Oke, lanjut ke poin 9 ya. Tadi poin 8 yang kita bahas sebelumnya. Oke, poin 9 itu sama dengan B4 yang kedua, berarti yang ini. Kita linkkan ke sini, enter. Kemudian ini kita revisi ya. Ini kita scroll ke kanan saja seperti ini. Oke, lanjut. Ini sama dengan yang ini 19 ini. Ini juga sama dengan yang ini. Nah, kalau angkanya berbeda, itu berarti fungsi gedungnya emang berbeda gitu. Jadi jangan khawatir. Nah, untuk jumlahnya itu balok 4 yang kedua ini di posisi ini ya. Dia ada kondisi dia menyentuh lift dan ada dia kondisi menyentuh koridor. Nah, berarti dia itu ada dua kondisi ya seperti ini, sisi kiri dan sisi kanan. Dia inputnya dua juga. Oke. Lanjut ke poin 10. Nah, poin 10 ini sama dengan balok anak ya dia kondisinya ya. Sisi ini enter, sisi lantai 2 sampai 4 di sini enter, dan lantai atap enter. Nah, jumlahnya ada berapa? Kita cek dulu. Ini satu, copy ya. Ini paste di balok anak lagi ya. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Nah, maka dari itu kita inputnya dengan jumlah sebanyak 6. Lanjut ke PD yang terakhir. Berarti yang paling bawah. Ini kita sama dengan kan ke sini. Ini juga kita sama dengan kan ke sini. Ini juga kita linkkan ke sisi sebelah sini. Nah, dengan definisi ini tuh ada di posisi ini ya. Posisi itu maksudnya kondisinya itu sama gitu. Ini, 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 dan ini tidak ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dengan kondisi yang sama gitu. Diapit oleh dua koridor di balok induk. Nah, lanjut di sini B kolomnya itu oke bergeser nyata ya. Rumusnya ini F4 aja rumusnya, jangan lupa dikunci ya. Nah, ini kita copy CTRL-C, paste di sini. Nah, otomatis dia berubah kanan semua. Nah, lanjut ke berat totalnya. Nah, di sini itu kita update ya. Apa yang kita tambah tadi kita kumulatifkan. Ini kita tambah, ini tambah, ini tambah, ini tambah, ini tambah, ini tambah, ini tambah. Nah, gini ya. Kemudian dikali dengan jumlah lantai. Setelah selesai, ini kita copy aja rumus ini, paste di sini, paste di sini. Oke, setelah selesai kita dapat semua berat total portalnya dengan mempertimbangkan SIDL-nya dan berat bed-nya gitu ya. Oke, setelah selesai, kita lanjut untuk menginput bebannya. Nah, ada beban rata dan beban titik. Nanti beban titiknya kita lebih enak memvisualisasinya itu di sheet tributary ya, karena telah kita plotkan di mana saja posisinya gitu. Oke, kita lanjut input beban merata dahulu di SAP kita. Oke, pertama di sini beban merata balok B2 kantor. Mana balok B2 tuh kita perlu denah dulu ya. Oke, oke. Oh ya, salah copy. Kopinya itu di rekap. Oke, oke. Setelah itu kita ke pastikan di sebelah kiri ya, di view set display options. Kita general options ini jangan di extrude, kita pilih standar saja. Oke, kita lanjut untuk input
yang beban pertama dulu ya, beban merata balok B2 yang kantor. Nah, posisi kantor tuh ada di sini, 1 2 3 4, ada 4 ya, 4 di tengah. Pada dulu kita select 4 balok di tengah. Nah, setelah itu kita assign frame load distribute. Nah, di sini 0 ya, kita nolin dulu aja semua. Nah, kita pastikan dia beban SIDL dan di add. Nah, setelah itu pilih absolute distance from N sampai I. Kita pilih di opsi nomor 2. Opsi nomor 2 itu adalah jarak. Oke. Dari sisi 0 ini ke titik puncaknya itu berapa. Nah, caranya itu tinggal 2,8 ini dibagi 2. Berarti tinggal 2,8 dibagi 2. Nah, load-nya berapa? Load-nya itu sebesar ini ya. Yang SDL tuh ini tambah ini. Berarti 11,785 ditambah dengan 2,802. 2,802. Satu enter. Setelah selesai di apply. Nah, kita replace dulu ya. Kita preview select. Di sini kita tambahkan 2,8 biar dia jadi segitiga ya. Nah, satu jangan lupa diubah add kembali. Oke, setelah selesai, kita jangan lupa preview select. Oke. Kita mencoba untuk mempertahankan load ini dan SDL ini dan settingannya ini ya. Di bagian opsi satu ini kita plus 1,4. Nah, di sini plus 1,4. Mohon maaf, plus 2,8 ya. Ini 2,8. Ini kita tambah 1,4 lagi. Ini plus 2,8. Nah, gini ya. 2,8 per 2, 5,6. Setelah itu di apply. Nah, jadi ada dua segitiga di tengah. Nah, setelah selesai, kita mempertahankan settingan ini, kita ubah jadi live, dan kita ubah dia beban hidupnya dulu. Beban hidupnya itu sebesar ini ya. Nah, kemudian kiri dan kanan berbeda, artinya kita tidak bisa input dia berbarengan. Kita input dia lantai 2, 3, 4 dulu. Satu dulu aja, lantai 1 dulu aja. Input bebannya sebesar ini, 3,36 plus 3,36 plus 6,706. 6,706. Setelah itu apply. Nah, kita ini minus 2,8 ya. Oke, ini minus 2,8. Kemudian ini juga minus 2,8. Nah, setelah itu di preview select. Biar dia milih apa yang kita pilih sebelumnya. Setelah itu apply lagi. Di add ya, jangan di replace. Oke, setelah itu pilih balok lantai 2, 3, dan 4. Nah, dengan settingan yang sama, kita masukin beban yang berbeda. 3,36 plus 5,362. 5,362. Setelah itu di apply. Nah, kita preview select. Kemudian ini ditambah 2,8 ya, biar dia geser ke kanan. Oke, setelah selesai kita apply lagi. Nah, kita lanjut ke beban atap. Nah, di sini beban atap kita mempertahankan settingan ini. Kita SIDL dulu saja, besar ini 2,149 kali 2. Jadi 2,149 dikali 2. Oke, itu apply. Oke, kemudian kita geser dia, preview select dulu, geser dia 2,8 ke kiri. Di minus ya. Oke, apply. Oke, setelah selesai, kita preview select, kita mempertahankan settingan ini, kita masukin yang live, kita ubah ini 1,344 dikali 2, di apply lagi. Nah, kita mempertahankan settingan preview selectnya, jangan lupa.
pilih yang sebelumnya tadi ya. Ini kita plus 2,8. Ini juga plus 2,8. Ini juga plus 2,8. Biar segitiganya geser ke kanan. Nah, setelah selesai seperti ini, kita lanjut input beban merata yang lain. Beban merata yang lain itu B2 di balok arsip ya. Oke, ini sama, tapi live nya berbeda. Oke, kita input yang orang arsip dulu ya. Lantai 1, 2, 3, 4, kiri dan kanan. Oke, kita beban SIDL dulu di add, dimana distance itu kita atur lagi ya. Oh, sama kebetulan. Kita pertahankan settingan ini, nggak apa-apa. Tapi ini kita bedain. SIDL-nya itu 11,785 plus 2,802. 2,802 di apply. Oke. Kemudian preview select ini minus 2,8. Minus 2,8, minus 2,8. Biar geser ke kiri ya. Nah, setelah selesai, kita mempertahankan settingannya. Kita pilih yang atap aja. Atap itu 2,149 kali 2. 2,149 kali 2. Itu apply. Oke, mempertahankan settingannya preview select dan kita plus 2,8. Kenapa settingannya kita pertahankan ini agar kita efektif ya, tidak input 2 kali. Nah, setelah selesai kita input beban merata ya. Oke, nggak apa-apa yang atap dulu saja. Kita pertahankan settingan ini, kita ubah live beban atap di 1,344 kali 2. 1,344 kali 2. Oke, apply. Oke, kita geser ya ke kiri. Preview select lagi. Ini minus 2,8. Ini minus 2,8. Ini minus 2,8. Itu apply. Nah, lanjut ke lantai 1 dulu. Nah, kita pertahankan settingan ini. Kita ubah dia jadi live SIDL jadi live ya. SIDL nya tadi udah kita input. Nah, berarti kita tambahkan ini 10,052 plus 6,706. 6,706. Itu plus ya. Apply. Oke, kita preview select. Kita geser ya ke kanan, berarti plus 2,8. Ini juga plus 2,8. Ini plus 2,8. Itu apply. Nah, lanjut ke posisi 2, 3, 4. Lantai 2, 3, 4. Begitupun sisi kanannya. Nah, kita pertahankan settingan ini, kita ubah live-nya berapa gitu. 10,052 plus 5,362. 5,362. 5,362. Oke, itu apply. Oke, kita pertahankan settingan ini dan preview select geser ya ke kiri di minus 2,8. Itu apply. Oke, setelah selesai beban SDL dan live nya, kita masukin beban SDL dan live di kondisi tangga ya, yang merata dulu. Ini sama, sama sama. Oke, yang membedakan itu ini ya, beban live ya. Jadi kita tidak bisa input dia 1,4. Ini nggak apa-apa. Ini lantai 1,4. Oke. Oke, setelah terselect semua, kita beban SIDL dulu dengan ordinat tangga itu full segitiga ya, jadi lebih enak, kita tidak perlu geser-geser ya. Berarti di sini itu 4 meter, berarti titik tengahnya itu 2 meter ya. Ini 2 meter, ini 4 meter, kita masukin di sini. Oke,
beban hidup sebesar 4,002, beban mati ya, 4,002 plus 3,695, 3,695. Itu apply. Oke, semuanya udah. Kita lanjut ke atap dulu saja ya, biar tidak lupa. 3,001 plus 2,22, 2,22. Nah, itu apply. Lanjut ke lantai 1. Kita input beban live dulu sebesar ini ya, 15,089, 15,089 di apply. Nah, lanjut ke lantai 2, 3, 4, di kiri dan sisi kanan sebesar 12,065, 12,065 apply. Dan lantai atap ya, sebesar nih 1,92 plus 3,024, 3,024 yang ini ya. Saya tuh apply. Oke, setelah beban meratanya udah input semua, kita lanjut ke beban titik. Beban titik ini lebih gampang kita jika dilihat dari tributary ya. Oke, karena posisinya telah kita definisikan juga. Nah, kita lanjut ke posisi kiri dan kanan. Berarti sini ya. Lantai 1 sampai 4-nya kebetulan sama dan live-nya tidak ada. Oke. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, cari input beban titik itu kita ke sign Greenwood force, beban SIDL ya. Force global Z-nya ini kita ubah ini minus 95,43. Nah, ini ubah jadi minus ya, 95,43 karena arah beban minus itu ke bawah. Dan ini di add, satu apply. Sudah selesai. Karena beban live-nya tidak ada ya, kita lanjut ke atap. Nah, di atap itu sebesar 52,82. Oke, kita pertahankan previous select-nya ini, pilih ini dan ini, dan kita masukin beban live-nya sebesar 11,9. Oke, setelah itu apply. Oke, setelah selesai, kita lanjut ke tributary yang kedua, B1 ya. Oke, ini ada live, ada PD dan PL gitu ya. Sama, 1,4-nya sama. Karena dia posisi atas bukan koridor ya. Oke, kita input dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini beban live dulu ya. Beban SID dulu sebesar 148,27. Apply. Oke, setelah selesai, kita preview select, kita masukin beban live ya sebesar 68,35, 68,35. Satu apply. Nah, setelah itu ini kita pilih, kita masukin live dulu saja, SIDL dulu saja sebesar 101,22. Setelah itu di apply. Lanjut preview select ya, kita pilih lagi yang kita pilih sebelumnya, beban live sebesar 21,04. Satu di apply. Nah, setelah selesai, kita lanjut sisi yang ini. Nah, posisi ini itu bebannya itu tidak berada di atas kolom ya. Berarti cara inputnya itu kita pilih dulu baloknya itu.
Kemudian kita ke assign frame load point. Nah, yang ini beban SIDL dulu kita masukin di add ya. Absolute distance-nya dipilih yang ini. Kemudian posisinya itu di 2,8 ya. Ini masukin 2,8 dengan beban sebesar SIDL dulu ya. 105,67. 105,67. Satu apply. Nah, setelah selesai, lanjut beban live nya juga kita preview select saja sebesar 136,71. Setelah itu apply. Nah, kita lanjut ke yang paling atas nih ya. Nah, ini SIDL dulu saja sebesar 96,8. 96,8. Setelah itu apply. Kita preview select, kemudian beban live nya 18,28. Beban live 18,28. Oke, setelah itu apply. Oke, setelah selesai kita lanjut ke beban selanjutnya. Beban titiknya itu berada di kolom ya. Maka dari kita pilih yang tadi, yang assign join loads force gitu ya. Nah, posisinya itu di kolom ke 1 2 3 3 ya, 1 2 3 berarti yang ini. Oke, kita pilih dulu 1 sampai 4. Kita masukin beban SIDL dulu sebesar 142,51. Di apply ya. Oke, setelah itu kita preview select beban live ya sebesar 91,2. Satu di apply. Nah, kita lanjut ke beban atapnya. Beban SIBL dulu saja sebesar 96,8. Di apply. Setelah itu preview select, kita pilih yang sebelumnya, beban live sebesar 18,28. Pastikan selalu negatif ya, beban itu selalu negatif kalau di SAP arahnya, hanya untuk menentukan arah saja. Nah, B1D ini harusnya jumlahnya 5 ya. Sebentar, beban merata, beban titik. Ini ruang kantor saja ada nggak? Oh ya, beban titik ini belum kita definisikan ya, yang tengah ini ya. Bentar. Oh ya, satu lagi kita belum mendefinisikan beban titiknya. Oke, maka dari itu kita perlu insert ya. Kita insert dari sini saja. Bentar, kita full layar dulu. Oke, kita insert dari B1B aja. Ini kita copy ya. Ini kita copy ke sini. Ini kita copy, kita insert di sini ya. Insert copy cell. Nah, ini delete karena dia cukup satu space saja atas bawahnya. Nah, setelah itu yang kita insert tadi kita ubah jadi B1 kantor ya. Ini kita ubah aja B1 kantor. Dan BA1 kantor belum ada. Oh ya, BA1 kantor juga belum ada. Oke, tidak apa-apa, tenang saja.
B1 kantor tuh posisinya ini ya, ini ada 3, 1, 2, dan 3. Oke, berarti bebannya itu ya ada beban dinding, kemudian IL-nya itu adalah berat kantor ya. Kita cek kantor tuh baris berapa ya? Pembebanan berat kantor 36 ya. 36 di tributary RX ini kita linkkan ke 36. Nah, ini kita copy, paste di sini, paste di sini, dan paste di sini. Setelah itu kita insert lagi ya, karena butuh balok anak satunya juga. Ini kita copy, kita paste di sini, insert copy cell. Ini BA1 ya. BA1. Ini kita ubah aja BA1 langsung. Dan dia tidak ada dinding. Oke, dengan kondisi dindingnya 0. Oke, dikarenakan kita insert dua balok ini ya. Nah, ini posisi BA1 tuh di sini. Ini 2, ada 4. 3, 4. Oke, berarti kita perlu update dulu, rekap dulu ya. Kita perlu nambah dia 2 kolom. Dimana judulnya ini adalah yang ini tadi, dan yang ini ya. Oke, sudah selesai. Ini kita delete. Ini kita delete Y-nya. Oke, itu ini kita paste center aja. Kita update ya. Oke, itu ini kita copy. Ini perbaikan template dulu ya. Kita merge. Ini kita merge and center. Ini juga kita gabung ya. Merge and center. Ini juga. Dan ini juga. Sudah selesai, jangan lupa dirapikan kembali di template-nya ini. Oke. Nah, di sini kita input sama dengan kan saja ke tributary ini. Yang atas ini ya. Lantai 2 juga. Ini lantai atap juga. Setelah itu di scroll ke bawah. Oke, lanjut BA1 nya. Ini BA1 kita linkkan ke sini. Dan ini kita linkkan ke sini. Oke, satu di scroll ke bawah. Oke, dirapikan kembali ya. Oke, sudah selesai. Kita perlu update lagi di sini berarti. Kita tambah 2 baris lagi berarti ya. Kita insert dulu di sini, copy, dan sini insert copy cells, kemudian ini update nomor 12, ini 13, ini 14, ini 15, ini tadi B1, ini BA1 sebesar ini sama dengan
ini, kemudian ini sama dengan ini ya, dan ini sama dengan yang atap dengan jumlah sebesar 1 2 3 3, bawahnya 4 ya jumlahnya. Dan ini 1 3 4. Oke, ini linkkan ke sini, ini linkkan ke sini, lantai 2 ya, lantai 4, dan terakhir lantai atap. Nah, sehingga ini perlu kita update ya, ini kita plus ini dan plus ini, enter, dan ini kita copy, kita tambah ya. Oke. Setelah selesai, maka kita lanjut ke input beban lagi, di save dulu jangan lupa. Oke, setelah di save kita lanjut ke input beban ya. Oke, kita fokus ke yang ini dulu, B1 kantor, di posisinya tuh di 1 2 3 kolom ini, 1 2 3 4, kita select semua ya. Nah, kita masukin dia beban titik, assign joint force SIDL dulu saja sebesar 142,51, apply. Oke, setelah selesai ini kita preview select, kita masukin beban live ya sebesar 45,7, kita apply. Nah, kita pilih yang atas nih, beban SIDL sebesar 96,8, kita apply, dan preview select beban live sebesar 18,28, kita apply. Oke, lanjut ke beban titik balok A1 ini ya, itu posisinya berada di tengah 4 balok. Saat ini belum di input ya. Load join force nya belum. Jadi ini kita select dulu lantai 1 sampai 4, 4 balok di tengah, lantai 1 sampai 4. Kemudian kita assign dia di sini ya caranya, di assign frame load join. Nah, kita masukin dia SIDL dulu saja di posisi tengah 2,8 ya, sebesar 84,44. Kemudian apply, satu preview select, kita pilih live besar 45,7, satu apply, kita pilih yang lantai atap SIDL dulu saja sebesar 75,57, apply. Setelah itu preview select beban live sebesar 18,28, itu apply. Oke, langkah selanjutnya kita masukin beban titik balok 4 ya, sisi kiri dan sisi kanan. Oke, di ini kita masukin dulu bebannya berapa. Jadi ini di assign joint load force. Nah, kita masukin SIDL dulu saja sebesar, oh ya, karena ini koridor maka kita tidak bisa langsung 4 lantai sekaligus. Nah, kita hapus saja lantai bawahnya ya, kita masukin dulu ini 25, oh enggak apa-apa, SIDL masih sama sebesar 25,83. Setelah itu apply. Nah, setelah selesai kita pilih lantai atap dulu ya,
sebesar 8,15. Satu apply. Oke, satu pilih lantai satu, kita input live nya dulu sebesar 15,52. Satu apply, lantai 2, 3, 4 nya. Oke, masukin live nya sebesar 12,41. Setelah itu apply, kemudian lantai paling atas kita add lagi ya, kita tambahkan gitu sebesar 3,11. Apply. Nah, dia makin bertambah bebannya. Nah, setelah itu beban titik balok 4 di sini. Kita masukin dulu SIDL ya. Oke, SIDL sebesar 19. Di minus 19, kita apply. Dan yang atapnya juga sebesar 16,06. Kita apply. Lanjut ke live-nya. Live lantai 1 dulu. Sebesar 30,27. Apply. Lanjut ke live lantai 2, 3, 4. Oh ya, mohon maaf tadi beban live ya. Kita undur dulu. Dia berkurang ya. Ini kita blok lagi. Ini beban live. Besar 30,27. Apply. Oke, lanjut ke lantai 2, 3, 4. Ini beban live ya. Sebesar 24,21. Ya, tadi cara undurnya tuh di CTRL-Z ya. Yang kesalahan tadi di area ini. Apply. Oke, lanjut ke lantai atap. Live-nya itu sebesar 6,07. Apply. Oke, lanjut ke dua yang terakhir ya harusnya. Oke, kita input beban titik dulu aja yang ini 1, 2, 5 di tengah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semua lantai ya. Oke, lantai 1, 4, 5 kolom di tengah. Masukin SIDL dulu sebesar 18,68. 68 ya. Oke, satu apply. Kemudian beban titik yang atapnya SIDL sebesar 15,81. Satu apply. Oke, lanjut beban live ya. Yang atap aja nggak apa, beban live. Kita previous select, jangan lupa. Beban live sebesar 5,91. Oke, setelah itu apply. Oke, lanjut lantai 2, 3, 4 ya. Waduh. Kita select dulu. Selectnya itu dari kiri ke kanan ya. Sama seperti AutoCAD. Dia akan ke select satu. Kalau kanan ke kiri dia akan ke select semua gitu. Apa yang dimasuk dalam kotak. Nah, beban live-nya itu sebesar 23,59. 23,59. Apply. Beban live ya, jangan lupa. Ini kita juga select sebesar 29,51. Satu apply. Oke, lanjut di beban yang terakhir. Itu beban merata ini ya. Beban titik di balok. Oke, ini semua balok ya. Semua balok B2 itu sama beban ya. Nah, caranya itu kalau masukin beban
Di titik tengah ini kita pilih dulu baloknya, assign, kemudian pilih frame load point. Kita tentukan posisi tengahnya itu berapa. Di sini posisi tengah itu 2,8 ya. Nah, 2,8. Sebesar kita masukin angka 18,68. 18,68. Beban SIDL. Dan di add jangan lupa. Apply. Nah, selesai. Kita lanjut beban atap dulu aja. Beban atap sebesar 15,81. SIDL juga ya. Nah, lanjut ke lantai 1, beban live sebesar 29,51. Nah, selesai. Lanjut lantai 2, 3, 4 ya. Sebesar 23,59. Apply. Dan yang terakhir beban live yang atap ya sebesar 5,91. Oke, setelah selesai semua kita input beban. Cara cross checknya itu benar atau enggak, kita klik dulu salah satu balok misalnya, kita cek loadsnya, pastikan dia ada dua load pattern, yaitu SIDL dan live. Nah, kalau dia di balok, dia pasti ada distribute force dan kemungkinan besar ada point force juga, gitu ya. Yang penting konsisten. Kalau atasnya ada point force, maka bawahnya ada point force. Kalau atasnya ada distribute, bawahnya juga ada distribute, gitu. Nah, kemudian cross check sederhana lagi itu di beban titiknya, klik kiri dan klik kanan, cek loadsnya itu, pastikan dia ada dua beban juga, SIDL dan beban live, pastikan dia selalu negatif, gitu ya. Oke, nah kalau di kondisi ini yang area tangga ya, nah dia posisinya tidak ada beban titik, dia distribute force saja gitu, SIDL dan live load patternnya. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang input beban portal X struktur 2 ya, kelasnya Prof Widodo. Nah, apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Ada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.